Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di Radio Official. Kali ini masih dalam program pemerintah. Program ini dimasukkan ke YouTube saya, yaitu program pendidikan guru penggerak ya. Kali ini saya ada di SDN Cincin 01 bersama Ibu Rina. Iya, betul. Ini rekan saya, CGP saya yang hebat nih. Oh, lebih hebat Pak. Iya. Dia dalam acara pendampingan pertama. Jadi kemarin perdana, sekarang pertama. Iya, betul. 01 sekarang 0 sekarang satunya ya. Iya. Dan ini akan membahas tentang beberapa hal yang akan seru pasti insya Allah. Dan saya akan sapa langsung Ibu. Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak Rian baik-baik saja. Sehat Bu ya? Alhamdulillah, semoga selamanya juga Pak Rian semoga sehat ya. Amin. Ya Bu, kali ini kita akan bahas tentang seperti biasa jadi review sebelumnya. Iya. Kemudian kita juga akan bahas tentang tanggapan-tanggapan dari rekan Ibu, dari kepala sekolah, kemudian dari siswa Ibu. Iya. Juga kita akan merencanakan ke depan. Dan sesi ini kita akan ada 2 sesi. Saya khawatirnya belum direkam. Cek dulu, benar-benar harus cek. Iya. udah jalan, udah alhamdulillah. Jadi seperti itu, jadi ada kita review ke belakang, kemudian kita maju ke depan beberapa hal yang perlu kita dibahas. Dan ini tidak mohon maaf teman-teman, tidak semuanya direkam sekarang. Ada beberapa hal yang akan bicarakan privat dengan para CGP saya. Di hidden ya. Udah hidden beberapa. Karena ada mulai berbicara tentang strategi guru penggerak ke depan Bu ya. Iya. Nah, gitu. Betul. Ya, kita mulai saja Bu. Kita mulai dari yang pertama. Seperti biasa kita ngobrol proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ke belakang Ibu. Setelah pembelajaran 1 bulan kemarin ya Pak ya. Pertama saya mensosialisasikan dulu, tentunya menginformasikan kepada rekan-rekan apa yang sedang saya lakukan. Kemudian alhamdulillah rekan-rekan responnya positif. Lalu kemudian sedikit-sedikit juga saya menggerakkan juga rekan-rekan bagaimana menerapkan apa yang sudah saya pelajari selama sebulan ini di sekolah, khususnya sekolah saya di SDN Cincin 1. Dan alhamdulillah semuanya tanggapannya positif dan juga mereka begitu antusias tentang hal ini. Iya. Jadi peran guru penggerak bukan hanya di teori tapi sudah mulai digerakkan Bu. Alhamdulillah Pak. Mulai bergerak, benar bergerak. Harus bergerak. Betul sekali. Biar sehat. Sekarang kan harus bergerak terus. Sehat ya Pak ya. Amin. Iya. Dan apa yang menjadi rencana tindak lanjut Ibu di sebelumnya yang sudah dilakukan? Dulu saya pernah menyampaikan ya di pendampingan sebelumnya ya, bahwa rencana saya mungkin untuk sekarang ya. Pertama, 1 saya mensosialisasikan, kedua menyusun strategi baik dalam pembelajaran maupun hubungan dengan sosial dengan rekan-rekan sejawat terutama di sekolah. Mungkin itu yang kemarin saya targetkan ya. Pembelajaran kemarin. Seperti itu Pak ya. Capaian sudah terlaksana ya? Alhamdulillah. Sudah dalam tahap mau menuju ke 50%. Alhamdulillah. Karena sekaligus saya juga mendapatkan perintah atau amanah tugas dari sekolah bahwa saya harus sosialisasi antara SPMI juga kurikulum. Alhamdulillah sekarang kita bekerja sama gitu ya dengan rekan-rekan. Kolaborasi itu yang penting. Betul. Dan ini pas banget ya. Iya. Karena tentang KTSP di sekolahnya kita pun sedang membahas ada ini betul. Jadi saya step-stepnya jelas gitu Pak. Iya betul. Ini ternyata udah aja saya terapkan itu. Alhamdulillah. Kemarin sudah kita pertemuan ketiga dengan rekan-rekan bagaimana kita menyiapkan SPMP dengan KTSP dan alhamdulillah mereka mau mendukung, bekerja sama dan mensukseskan KTSP juga SPM. Ini Ibu udah menjawab pertanyaan saya yang aksi nyata nih.
Selalu berlari ya, kan bergerak Pak, bergerak. Jadi nyata ibu sudah ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita ngobrol soal umpan balik di sekolah Bu ya. Ya. Sekarang umpan balik ibu sudah kemarin kan sudah ngasih memberikan kuesioner Bu ya? Betul, sudah. Bagaimana Bu tanggapan kepala sekolah yang beliau lihat terhadap ibu ya. Dari perubahan proses pembelajaran yang ibu lakukan? Ya. Alhamdulillah dari apa yang sudah saya berikan ke ibu kepala sekolah, responnya luar biasa menurut saya. Apakah ini pujian atau apa? Tetapi beliau menanggapi begitu positif dan memberikan nilai-nilai tertinggi untuk saya. Alhamdulillah. Kemudian di pembelajaran juga beliau selalu bukan memantau, selalu bertanya. Bagaimana kelas sekarang? Bagaimana sudah sampai sejauh mana? Bagaimana penerapan dari apa yang sudah saya pelajari di guru penggerak? Dan beliau juga meminta terus kembangkan dan buat sekolah ini menjadi luar biasa dengan adanya CGP. Katanya seperti itu Pak. Jadi udah ada perubahannya udah mulai terlihat ya oleh sekolah. Iya. Yang dilihat oleh kepala sekolah katanya apa Bu dari proses pembelajaran yang dari proses belajar? Artinya ketika saya memberikan, bahkan beliau juga suka nimbrung ketika saya melakukan Google Meet dengan anak-anak. Bagus. Nih ibu pengen ikut dong hadir dengan anak. Oh silakan Bu. Di situ saya mencoba menerapkan anak bahagia itu ya, dan ternyata memang anak-anak itu dengan alur bahagia itu mereka begitu bermakna, sehingga sampai ada yang sampai ibu kok tak terasa ya kita akan meninggalkan sekolah nih. Saya pada saat itu mengajar kelas 6 ya, sampai ada keluar air mata. Sebetulnya saya masih betah di SD itu Bu, terutama katanya belajar dengan saya. Terus ya, kami bisa mengenal ibu kepala sekolah pada saat itu. Memang betul-betul mereka melihat bagaimana komunikasi dalam tetap jauh ya, dengan tatap maya gitu ya. Mereka antusias sekali untuk bercerita, terbuka kepada kepala sekolah, termasuk kepada saya, dan itu membuat ibu kepala sekolah ya ternyata adanya CGP itu sangat membantu sekali gitu. Seperti itu Pak. Jadi kan sebenarnya udah ada beberapa yang dijawab dari yang untuk siswa ya. Luar biasa dong. Kalau pasti ya salah satu ada positif negatif Bu ya. Iya betul. Kira-kira ada yang masih harus diperbaiki kata beliau gitu ke depan? Ada. Beliau sekaligus beramanat kepada saya, Neng, teruskan seperti ini, dan kalau bisa katanya lebih meningkatkan lagi. Terutama ibu ingin semua kelas mengikuti seperti ini. Nah, artinya itu ada tugas besar untuk saya. Betul sekali. Karena terus terang saya kan mengajar 3 kelas ya, kelas 2, kelas 5 dan kelas 6. Artinya saya harus kolaborasi dengan kelas yang lain. Berapa rumah tuh Bu Ibu? 18 di sini Pak. Luar biasa. Berarti Ibu 9 ya? 9 ya, kelas ya? 9 overload. Luar biasa guru agama itu ya? Iya, betul Pak. Seperti itu Pak. Jadi ada yang harus saya jalankan, harus emban tugas. Oh iya, insya Allah berarti kalau saya ini menjadi motivasi untuk saya bahwa saya harus bisa melakukan itu gitu, melaksanakan amanah beliau. Karena kebetulan beliau itu akan purna di bulan September mendatang. Bentar lagi. Iya betul. Mudah-mudahan masih bisa menyaksikan kelulusan ibu ya, walaupun udah purna ya. Amin. Dan beliau sangat excited melihat kita di CGP ini Pak. Alhamdulillah. Kita lanjut ke umpan balik dari rekan sejawat ibu ya. Iya. Kalau dari tadi kan ibu udah mulai menyampaikan Bu ya, udah mulai menggerakkan. Iya. Tanggapannya dari rekan ibu gimana? Pertama begitu melihat bagaimana saya terjun di CGP ini, beliau selalu bertanya-tanya kepada saya informasi baru apa yang didapat. Kemudian beliau itu sangat antusias. Saya sepertinya ingin sekali mengikuti di periode ke depan. Oh, di angkatan 5 ya? Iya, angkatan 5. Saya bilang di angkatan 5 sebetulnya nanti ada untuk Kabupaten Bandung. Ayo, mari. Intinya adalah
dimulai dari diri kita, bagaimana kita meningkatkan kompetensi dan juga memajukan sekolah kita seperti itu. Dan alhamdulillah mereka satu visi, satu jalan dengan satu pemahaman dengan saya. Dan umpan balik yang paling saya berkena di hati saya, di pikiran saya adalah, Bu Rina, bagaimana kalau kita kolaborasi lebih lagi dengan seperti ini? Saya kayaknya lebih yakin untuk ke depan, katanya kita bisa menciptakan sekolah, bukan hanya kelas lagi tapi sekolah yang semakin meningkat, katanya. Oh, itu yang umpan balik yang sangat masuk ke dalam pikiran saya gitu, Pak. Dan itu luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sudah termotivasi dan terinspirasi, Bu ya? Iya, betul. Termotivasi dan terinspirasi. Itu yang penting. Iya. Karena dan itu bukan hanya kalau sudah termotivasi, jadi ada motivasi internal, Bu ya? Betul. Ya. Kan nambah satu lagi berarti ada kekuatan untuk kita ya, untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita gitu. Itu yang paling utama. Ya, alhamdulillah. Jadi udah mulai ada terbentuk ekosistem yang bagus. Iya, betul. Bagus, ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke feedbacknya dari murid Ibu. Iya. Bagaimana Ibu memposisikan anak-anak, itu kata mereka bagaimana, Bu? Kalau secara ketika saya bertatap muka dengan mereka itu tanggapannya beragam ya, dan selalu unik itu anak. Ada anak yang mengatakan, Ibu, kalau belajar dengan Ibu itu katanya resep, kalau bahasa Sundanya resep. Kenapa? Karena Ibu itu seperti tidak menggurui, katanya. Ibu mah suka ngejok atau guyon-guyon, ini ada Ibu teh pelawak gitu. Nah, alhamdulillah mereka itu senang luar biasa dengan pembelajaran ketika tatap muka, walaupun dengan tatap maya juga saya berusaha menggunakan Google Meet. Alhamdulillah mereka itu dibawa seperti suasana dalam kelas saja. Dan alhamdulillah mereka sangat senang, sangat terbuka ketika pembelajaran seperti itu, dan itu menumbuhkan kejujuran mereka, menumbuhkan semangat mereka, menumbuhkan juga saling kerjasama walaupun hanya dalam tatap maya gitu. Alhamdulillah. Jadi mereka sudah merasakan nih, Bu ya? Iya, betul. Pembelajarannya sudah berubah. Ini di kuesioner juga saya nggak tahu ini anak-anak maknanya seperti apa ini, Pak ya. Ada emot dengan senyum, emot bahagia, ada juga emot menangis gitu ya. Saya tidak tahu maknanya apa, tetapi kebanyakan anak-anak memberikan ini, tapi ada juga yang memberikan menangis. Iya. Kalau ini, Bu, yang proses pembelajaran di kelas, aksi nyata dalam penerapan KHD, apakah anak sudah merasakan ada perubahan? Sudah merasakan. Mereka terbukti dengan kebahagiaan mereka ditampakkan ketika pembelajaran, kemudian bagaimana juga mereka juga memberikan penilaian terhadap kita, dan mereka merasa senang dengan pembelajaran seperti itu. Ya. Kalau harapan mereka ke depan? Harapannya sebetulnya sederhana menurut mereka. Ibu, saya ingin semuanya belajar dengan seperti ini. Artinya ada sebagian ya mungkin belum memahami, tapi ketika nanti jika sudah mengetahui bagaimana pemikiran KHD ini, insya Allah tadi saya sampaikan, nambah satu itu menjadi kekuatan untuk kita untuk memberikan motivasi, semangat, dan juga informasi kepada rekan-rekan yang lain. Seperti itu, Pak. Kita tidak butuh langsung, betul, berproses, harus ada proses satu. Iya, betul. Itu kalau langsung pokoknya itu kaget gitu ya. Betul. Ya, kita langsung ke diskusi tentang tantangan penerapan aksi nyata Ibu. Iya. 1.1.2. Bagaimana Ibu pendapat rekan Ibu mengenai praktik pembelajaran Ibu? Apakah sudah ada tantangan tuh ketika Ibu menerapkan? Iya, itu tantangan pasti ada. Ketika kita melakukan sesuatu tidak selalu berjalan mulus. Tantangannya adalah mungkin adanya keraguan juga.
Dan juga mungkin bagi yang belum tahu Maya, ini ngapain gitu ya. Tetapi setelah saya memberikan penjelasan dan mengajak kepada rekan tersebut, alhamdulillah pada akhirnya mereka begitu memahami. Tapi satu yang menjadi PR dari itu adalah bahwa saya harus membuktikan supaya pemahaman yang sedikit yang mereka terima itu lebih jelas dan lebih nyata. Itu mungkin Pak ya. Apa yang tahu cara ibu meminta umpan baik bagaimana? Kalau saya suka langsung. Oh, langsung. Ada sebagian yang saya coba tolong saya koreksi. Saya ingin menerima pendapat Anda tentang apa yang saya berikan ke anak atau tentang gerakan apa saya. Bagaimana saya sebagian saya bertanya langsung, atau kemudian ada juga yang itu yang hanya melihat sebagian. Saya juga ayo kumaha pendapatnya tentang aku nih gitu ya. Oh, kalau secara langsung gitu kan mereka oh ya bagus seperti itu. Tapi saya bilang tolong ayo ikuti, kalau misalnya ini berdampak positif, ayo mari kita bareng-bareng seperti itu. Saya selalu bertanya langsung Pak. Responnya itu bagaimana Bu? Dari teman-teman? Responnya alhamdulillah mendukung. Kemudian mereka tadi saya sampaikan juga ingin juga masuk ke dalam CGP. Kemudian ada juga yang langsung menerapkan juga, mengikuti. Beragam ya? Ya, beragam. Dan itu memang temuan buat saya ya Pak ya. Temuan, oh iya berarti seorang begini itu membuat saya untuk berstrategi. Iya, kita mulai ke langkah berikutnya tentang refleksi proses pendampingan. Iya. Jadi ya tentang proses sudah, tentang perubahan apa yang ibu rasakan dalam hal interaksi dengan berjam, yang ibu rasakan dari perasaan ibu ya. Ya. Jelas sekali banyak perubahannya. Ketika dulu saya sebelum mengenal filosofi yang diberikan oleh pendamping, instruktur maupun fasilitator ataupun di LMS ya, saya masih hanya berjalan kalau manual hanya natural saja begitu. Oh, iya. Tetapi setelah begini saya berusaha memiliki pada akhirnya memiliki rambu-rambu ya Pak ya, dan alhamdulillah itu luar biasa, menjadi ilmu buat saya, pengalaman baru buat saya yang bisa saya terapkan di pembelajaran maupun dengan pembelajaran dengan siswa maupun dengan rekan sejawat. Seperti itu Pak. Terus kalau dari Kak Ade pernah mengatakan kita mengembangkan cipta rasa dan karsa ya. Hal apa yang ibu upayakan untuk menciptakan pengembangan cipta rasa dan karsa? Pertama saya ketika di kelas, kalau di kelas saya kan ada literasi membaca Al-Quran. Kemudian beberapa menit saya berikan mereka untuk berlatih murojaah gitu ya. Nah, saya biarkan mereka supaya mereka mandiri. Kenapa? Mereka tanpa diawasi oleh saya, tapi mereka bisa melakukan itu secara mandiri. Artinya kan kemandirian yang mereka. Kemudian ketika saya tanya sudah berapa ayat yang kalian hafal, sudah sekian Bu katanya, kan itu ada kejujuran. Nah, artinya saya melakukan karakter itu dengan pembiasaan. Kemudian ketika saya selalu dalam mengajar itu mengajarkan kepada anak-anak, ketika kalian bertemu dengan guru ataupun siapapun yang datang, tamu guru lain datang ke sekolah kita, maka kalian harus menyapanya dengan Assalamualaikum. Dan alhamdulillah mereka pun seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya pahami Pak. Alhamdulillah sudah mulai ini Bu ya, menerapkannya dengan baik. Ketika ibu ada perubahan itu Bu ya, tadi perasaannya ibu udah bangga, senang gitu ya, bahagia dan senang. Respon dari siswa pun mulai ada perubahan. Iya betul. Dan kalau ke depan ibu tindak lanjut, ibu menyikapi dari umpan balik siswa, rekan kerja dan pasrah bagaimana?
Berawal dari respon kuesioner yang diberikan, artinya itu adalah masukan untuk saya pribadi. Ternyata uniknya anak-anak seperti itu, artinya saya harus membuat atau menyusun pembelajaran ini harus lebih sesuai dengan keinginan mereka. Dari beberapa anak yang saya berikan kuesioner kan beragam ya Pak jawabannya, berarti saya memahami oh ini seperti ini seperti ini. Artinya itu membuat saya harus membuat strategi yang lebih bagus lagi, lebih mengena lagi, yang membuat mereka itu lebih bahagia menurut pemahaman KHD. Dan itu memang ketika anak sudah bahagia, pembelajaran yang mereka pahami itu akan permanen ya Pak ya, mereka akan mengena. Dan saya ada satu yang menjadi kalimat orang tua siswa mengatakan gini, saya bertemu dengan orang tua siswa yang sudah keluar. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Kata beliau begini, paling belajar dengan Ibu Rina itu katanya berkesan. Kenapa berkesan? Karena Bu Rina itu sangat dekat dengan siswa katanya. Tapi bukan berarti saya membanggakan diri ya, tapi itu ternyata berarti belajar pun harus seperti itu, membuat mereka bahagia dan itu membuat mereka berkesan dan tidak terlupakan. Seperti itu Pak. Itu yang paling kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan ya. Betul, luar biasa itu. Tidak bisa diukur dengan uang. Nah betul. Itu yang rezeki yang luar biasa ya. Rezeki yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Wah, tak terasa sudah mulai di akhir. Alhamdulillah dong. Terakhir di instrumen terakhir itu tentang refleksi. Silakan Ibu merefleksikan hal apa yang paling menarik dalam proses pendampingan hari ini, dan apa yang membuat kenapa membuat Ibu itu paling menarik? Yang paling menarik untuk saya adalah ketika pendampingan ini memberikan kuesioner kepada rekan sejawat, kepada siswa, kepada kepala sekolah. Yang paling menariknya adalah dari siswa. Ternyata respon siswa seperti itu dan membuat saya menangis juga Pak. Akhirnya saya berefleksi. Ternyata keunikan anak itu seperti ini dan saya harus menjadi yang lebih lagi. Dan lebih uniknya lagi adalah ini diberikan pada pendampingan saat ini. Jadi saya mengetahui apa kekurangan saya dan apa kelebihan saya, seperti itu. Bersyukur sekali ada pendampingan ini Pak, dengan kuesioner yang diberikan. Jadi kita merefleksi lebih dalam Bu ya. Iya. Alhamdulillah ya sudah ada. Dan untuk ke depan Bu, apa yang sudah baik dan apa yang untuk diperbaiki dari pendampingan kita? Kalau yang sudah baik mungkin kita pertahankan, untuk perbaikan mungkin hanya sedikit mungkin ya untuk perbaikan mah. Saya sebetulnya inginnya nih, karena situasi seperti ini ke depan mungkin bisa dengan langsung Bapak mencari informasi tentang calon guru penggerak kepada personalnya masing-masing mungkin ya, untuk ke depan siapa tahu bisa dengan tatap muka mungkin, karena untuk pendampingan sekarang kan baru dengan kuesioner ya, dan mudah-mudahan untuk ke depan bisa dilaksanakan langsung bertanya kepada yang bersangkutan supaya tidak hanya saya ini walaupun ini adalah betul dari mereka tapi ada keraguan juga ya. Dicek lagi gitu ya. Iya betul dan itu menjadi kekuatan mungkin buat saya selaku CGP, dan mungkin dari situ saya bisa memetakan kekuatan saya lebih. Sabar dulu, ada lagi di episode berikutnya. Saya akan langsung ngobrol dengan kepala sekolah, dengan guru-guru teman-teman Ibu, juga dengan siswa Ibu, perwakilan dari siswa Ibu. Salah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ada seasonnya ya. Sekarang baru dari instrumen dulu gitu ya. Saya tanya ke Ibu hasilnya. Kalau ke depan saya memang harus, dan nanti pun Ibu akan di modul 2 Bu ya, ada bocoran dikit. Iya. Nah, nanti saya akan lihat Ibu bagaimana Ibu mengcoaching temennya juga. Iya, siap. Sekarang kan saya mengcoaching Ibu, nanti Ibu yang mengcoaching teman Ibu. Iya, betul. Alhamdulillah sudah selesai
Untuk yang rekamannya nanti kita akan ngobrol ya dengan Pak Deng juga. Iya. Bertiga kita ngobrol hati ke hati. Hati ke hati. Bertiga tentang ada beberapa hal yang kita akan mulai berstrategi untuk ke depan tentang tindakan-tindakan nyata kita, ya, betul. ke depan aksi nyata kita di lapangan gitu ya. Iya. Nah, saya pamit dulu Bu ke Iya, viewer saya. Mangga, silakan Pak Rian. Terima kasih atas perhatiannya viewer Rian Rio Official. Insya Allah ini menarik sekali, banyak sekali yang dapat kita temukan di setiap pendampingan. Ada selalu ya keunikan ya. Iya, betul. Setiap sekolah masih punya keunikan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap bahagia. Amin. Seperti salam kita, salam bahagia. Salam bahagia. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.